sebelah sana, lampunya masih menyala. Pasti ada orang yang masih bangun di ruangan itu. Itu ruangan kerja Tumenggung. Mungkin dia belum tidur. Mari kita datangi. Ya. Siapa kalian? Katakanlah, kau lupa padaku. Siapa? Ya. Aku mengerti, kau pasti heran, bingung dan panik. Tengah malam ada tamu masuk ke kamar kerjamu. Dan kenapa tamu tak diundang sampai bisa masuk ke dalam istana? Begitu bukan? Tenanglah, duduklah, tidak usah berdiri. Nah, pandanglah aku. Awasilah dengan seksama. Kau seperti Iya, akulah Gardika, Tumenggung Gardika, penguasa kerajaan Madangkara. Gardika? Kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Panjang ceritanya, Kartagana. Nanti aku ceritakan. Sekarang siapkan dulu air panas. Kami ingin mandi. Lalu makanan. Kami lapar. Beres. Kenalkan dulu. Ini Senopati Kendala. Daulat Kanjeng Tumenggung Kartagana. Terima kasih. Gardika segera menceritakan pengalamannya selama ini. Betapa dia harus melarikan diri dan bersembunyi, takut kalau Brahma menemukan persembunyiannya. Tumenggung Kertagena mendengarkan dengan seksama penuturan Gardika. Begitulah ceritanya. Kenapa kami sampai di sini pada tengah malam seperti maling ayam? Siapa Brahma? Pemimpin pemberontak itu? Anak tiri Tumenggung Ardalepa. Hah? Tumenggung Ardalepa, pejabat tinggi Mahkamah Agung di pusat kerajaan kita? Iya, benar. Putra dari istrinya yang sekarang? Istrinya yang sekarang namanya Gayatri. Ya, aku tahu. Katanya orang Madangkara. Benar. Nah, sebelum menikah dengan Tumenggung Ardalepa, dia sudah punya anak laki-laki, yaitu Brahma. Oh, kalau begitu kakak tirinya Dewi Mantili. Benar. Lalu Dewi Mantili sendiri bagaimana? Bukankah dia juga berada di kerajaan Madangkara? Dia pun ikut berontak. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putra negeri Madangkara. Jadi wajar kalau ingin menghirup udara kemerdekaan. Memang kita bisa mengerti keinginan mereka. Tapi kita sebagai bangsa Kuntala diperintahkan untuk menumpas setiap usaha yang menjurus kepada kemerdekaan kerajaan yang kita jajah. Benar. Tapi kau gagal. Aku itu. Maka dari itu, aku minta perlindungan padamu. Aku mau saja, karena kau temanku. Tapi bagaimana dengan pusat? Pasti mereka akan tahu kau melarikan diri dan minta perlindungan padaku. Dan aku pasti disalahkan kalau tidak memberi laporan ke pusat. Boleh kau lapor ke pusat, tapi hanya kepada Tumenggung Raksa. Ya, aku mengerti. Syukurlah kalau kau mengerti. Daulat yang mulia. Ada apa lagi? Ini pakai yang mulia segala macam, Kutawa? Saya harap kali ini Anda tidak boleh menolak. Menolak apa dulu? Semua tokoh-tokoh utama kita mendesak Anda untuk menjadi raja. Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas? Anda selalu begitu. Dan pasti akan menunjuk saya. Tidak Brahma. Jangan suruh saya jadi raja. Karena itu bukan cita-cita saya. Sebenarnya setelah perjuangan ini selesai, saya ingin kembali ke pekerjaanku yang dulu. Menjadi pedagang. Tapi atas permintaanmu, maka aku mau tinggal di dalam keraton. Kalau begitu jangan kepalang tanggung. Kau harus menjadi orang kedua. Patih? Ya, kau harus jadi patih. Mana pantas aku jadi patih? Aku pun tidak pantas jadi raja. Nah, marilah kita yang sama-sama tidak pantas ini untuk menjadi raja dan patih. Iya, baiklah. Terima kasih Kutawa. Patih Kutawa. Iya Brahma. Sri Baginda. Sudah 10 hari kita di sini Kanjeng, tapi belum ada kabar dari pusat. Aku rasa tidak akan lama lagi. Akan ada kabar dari Tumenggung Raksa di pusat kerajaan Kuntala. Kita ini jadinya seperti pensiunan. Makan, tidur. Mending kalau boleh jalan-jalan keluar, melihat-lihat keramaian ibu kota kerajaan di skala ini. Tapi tidak boleh.
Jadinya seperti kena tahanan rumah. Sabar, Kendala. Percayalah padaku. Aku orang kepercayaan Tumenggung Raksa. Pasti kita akan bebas dari tekanan batin ini. Sebab Tumenggung Raksa, tokoh yang paling berpengaruh di pusat kerajaan Kuntala. Berpengaruh mana dengan Tumenggung Ardalepa? Sama. Sama? Ya. Tumenggung Raksa dan Tumenggung Ardalepa adalah dua orang tokoh terkemuka yang menonjol di pusat kerajaan Kuntala. Tapi mereka tidak pernah bisa akur. Aku sendiri tidak tahu sebabnya apa. Yang jelas, mereka berdua selalu bersaing sehingga pemerintahan kerajaan Kuntala terbagi dua. Kelompok Tumenggung Raksa dan kelompok Tumenggung Ardalepa. Si Baginda Maharaja Kuntala sendiri bagaimana? Tidak pernah membeda-bedakan abdinya. Semua mendapat perlakuan yang sama. Iya, iya. Tapi dengan adanya pemberontakan bersenjata ini, kedudukan Tumenggung Ardalepa pasti goyah. Bukan goyah lagi, Kanjeng. Terancam. Seperti pemimpin pemberontak itu anaknya sendiri. Iya, aku kira begitu. Kartika. Oh, nah itu Kanjeng Tumenggung Kategana. Pasti ada kabar penting. Beruntunglah kau, Kartika. Sudah ada kabar dari Tumenggung Raksa dari pusat kerajaan Kuntala. Oh iya? Ini Bagaimana suratnya. kabarnya? Ini suratnya. Cepat kalian berdua ke sini. Langsung menuju ke rumahku. Gunakan taktik prajurit rahasia supaya tak seorang pun tahu kedatangan kalian. Raksa. Syukurlah Tumenggung Raksa sendiri yang menyuruh kami. Kalau begitu, secepatnya kita berangkat, Kanjeng. Tentu saja, Kendala. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ingat pesan beliau. Kalian harus mempergunakan taktik siasat prajurit rahasia. Persis seperti ketika aku datang ke sini, bukan? Tak seorang pun tahu kami masuk ke dalam istana. Bahkan kau sendiri sampai pucat waktu itu. Ya, kau memang hebat, Kartika. Nah, katakan. Hari ini juga kami akan berangkat ke pusat kerajaan Kuntala. Ya, selamat jalan. Lihatlah, Kakang Brana. Rakyat berjubel-jubel. Alun-alun yang luas itu seakan-akan menjadi sempit. Tidak cukup menampung ribuan rakyat yang ingin menyaksikan penobatan Kakang menjadi raja. Ayo, Kakang Brahma. Kok bengong saja? Cepat naik ke atas panggung kehormatan. Iya. Mana ku tahu? Ini di dekatmu. Kau juga naik. Iya. Wahai rakyat Madangkara yang kami cintai, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi kita semua, sebab akan menyaksikan penobatan seorang raja. Inilah Brahma Kumbara. Mulai hari ini, Brahma Kumbara menjadi raja kerajaan Madangkara, bergelar Sri Baginda Maharaja Madangkara keempat. Saudara-saudaraku sekalian, Daulat tuanku. aku telah dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dan selama 7 hari 7 malam, kita semua bersama rakyat telah mengadakan pesta untuk merayakan hari bahagia itu. Kini semuanya telah usai. Maka mulai hari ini kita siap kembali untuk bekerja. Daulat tuanku. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kehendak saya, yaitu mengangkat sahabat sejati saya yang termasyhur dengan sebutan Juragan Gotawa untuk menjadi wakil saya dengan pangkat patih. Majulah, Gotawa. Daulat tuanku. Disaksikan oleh para sesepuh kerajaan Madangkara serta para tokoh pimpinan pemerintah kerajaan Madangkara, maka saya menobatkan Gotawa menjadi Paduka Mahapati Gotawa. Kemenangan adalah sesuatu yang didambakan setiap insan. Namun hendaknya kemenangan itu tidak membuat kita lupa diri dengan sebutan mabuk kemenangan. Akan tetapi jadikanlah kemenangan kita ini untuk menjadi cambuk agar bekerja lebih giat lagi. Sebab pekerjaan besar yang terpampang di depan mata kita sekarang ini menunggu tangan-tangan kita. Dan tak kalah beratnya dengan perjuangan kita dulu. Yakni kalau dulu kita berjuang melawan bangsa asing yang menjajah tanah air kita, maka sekarang kita pun berjuang. Tapi perjuangan kita sekarang ialah membuat kerajaan kita yang tercinta ini menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa.
Setelah melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi, Gardika dan Kendala akhirnya sampai di pusat kerajaan Kuntala. Mereka langsung menuju ke rumah Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa, hamba Kendala mengaturkan sembah. Aku terima. Daulat Kanjeng. Kau kurus Gardika. Maklumlah, 10 hari keluar masuk hutan. Enak jadi pelarian. Tidak, Kanjeng. Kau bikin malu saja Gardika. Sama pemberontak kalah. Mau dikemanakan muka kita sebagai bangsa Kuntala, bangsa yang besar? Ampun, Kanjeng. Sesungguhnya lah pemberontakan itu terlalu kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari bangsa Kuntala, bukan? Ampun, Kanjeng. Seharusnya kau dihukum. Tapi karena ada kelainan di dalam tubuh pemberontak itu yang menyangkut nama seorang tokoh terkemuka di dalam pemerintahan kerajaan Kuntala, maka aku akan menjamin kau bahwa kau dan... Hamba Kendala, Kanjeng Tuanku. Apa pangkatmu? Senopati, Kanjeng. Senopati kok tidak becus perang? Ampun, Kanjeng. Nah, aku akan menjamin kau dan Kendala bebas dari hukuman. Karena jaminanku kuat. Sebab kau yang tahu langsung bahwa anaknya Tumenggung Ardalepa yang jadi pemimpin pemberontak. Terima kasih, Kanjeng. Besok kita menghadap ke Sri Baginda Maharaja Kuntala. Daulat Kanjeng. Setelah dinobatkan menjadi Raja Madangkara keempat, Brahma Kumbara segera mengadakan musyawarah bersama para pengikutnya untuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Maksud saya memanggil kalian bertiga ialah untuk membicarakan langkah selanjutnya di dalam menghadapi serangan dari Kuntala. Serangan dari Kuntala? Iya, Mantili. Sebab pasti mereka tidak akan tinggal diam, malahan menjadi marah. Salah satu kerajaan jajahannya terlepas dari tangan mereka. Kita lawan saja, Kakang. Memang harus kita lawan. Tapi akan seperti Kanci lawan gajah. Kanci lawan gajah? Kita boleh bangga dengan kekuatan kita, tapi juga harus jujur mengakui kehebatan musuh. Nah, kerajaan Kuntala adalah sebuah kerajaan besar. Kerajaan kita, kerajaan Madangkara ini, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kerajaan Kuntala. Benar, Tuanku. 6 tahun saya bekerja di kerajaan Kuntala dan menyaksikan seluk-beluk angkatan perangnya. Bukan saya memuji musuh kita, tapi benarlah adanya bahwa angkatan perang kerajaan Kuntala sangatlah besar dan kuat, dipimpin oleh para perwira yang tangguh, yang sudah kenyang pengalaman perangnya. Di saat tidak ada perang, mereka dengan teratur selalu mengadakan latihan perang-perangan, sehingga bila mana dibutuhkan, mereka sudah siap. Jadi saya kira, di dalam menghadapi angkatan perang yang tangguh seperti itu, kita harus berpikir 100 kali. Raden Samba meremehkan angkatan perang kita sendiri. Sama sekali tidak begitu, Mantili. Angkatan perang kita memang hebat. Tapi seperti Tuanku Brahma, kita harus bersikap jujur. Maka dengan jujur pula saya katakan, kekuatan angkatan perang kita hanyalah sepertiganya angkatan perang kerajaan Kuntala. Kalau begitu, jelas kita akan kalah. Kalau di atas kertas, memang kita tidak akan kuat menghadapi angkatan perang kerajaan Kuntala. Akan tetapi, seperti kata Tuanku Brahma, kita adalah kancil dan mereka adalah gajah. Nah, kancil biasanya banyak akalnya. Raden sungguh arif. Bukan begitu, Patih Gotawa? Benar, Tuanku Brahma. Apa yang dituturkan oleh Raden Samba adalah benar semuanya. Saya sendiri pernah mengalaminya, bertempur langsung dengan angkatan perang kerajaan Kuntala ketika mereka hendak menjajah negeri ini. Dan benarlah bahwa mereka sungguh-sungguh angkatan perang nomor 1, terlatih baik dan sangat berpengalaman. Bila demikian, bagaimanakah akal sang kancil untuk menghadapi sang gajah? Dengan mengajak semua negeri jajahan bersama-sama mengangkat senjata melawan kerajaan Kuntala. Maksud Tuanku? Seperti yang sering saya katakan, tanpa persatuan kita pasti gagal. Tapi dengan persatuan, apa saja akan bisa kita atasi. Bila demikian, Tuanku akan mengajak kerajaan-kerajaan lain yang juga dijajah oleh kerajaan Kuntala untuk bersatu dengan kita melawan penjajah. Benar. Sebab kalau kita sendirian melawan Kuntala, jelas kita akan hancur. Tapi kalau bersama kira-kira 4 atau 5 kerajaan lain, pasti menang. Setidak-tidaknya akan membuat kerajaan Kuntala kewalahan. Gagasan Tuanku sungguh gemilang. Saya mendukung 100%. Nah, atas dukungan tersebut,
Maka dengan ini saya mengajukan kerajaan Sanggam sebagai kawan pertama. Kerajaan Sanggam? Itu kan kerajaanmu, Raden. Iya, benar Mantili. Saya berani jamin, kerajaan Sanggam akan menyambut baik gagasan Tuanku Brahma untuk mempersatukan semua negeri jajahan. Tapi Raja Sanggam dengan Raja Kuntala bersahabat. Jadi mana mungkin Raja Sanggam mau ikut dengan kita? Persahabatan itu persahabatan yang semu, Mantili. Maksudmu? Itu wajar terjadi di antara raja terjajah dengan raja yang menjajah, kan? Begitu. Itulah, maka saya berani jamin, pasti Raja Sanggam mau diajak kerjasama. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Raden. Dan mungkin Raden sendiri yang akan saya utus ke kerajaan Sanggam. Ibarat pulang kampung, bukan? Oh, terima kasih Tuanku. Senang sekali saya menerima tugas tersebut. Saya ikut. Maaf. Adikku Mantili, perkara kau ingin ikut dengan Raden Samba pergi ke kerajaan Sanggam, aku mengizinkan. Tapi apakah Raden Samba mau disertai olehmu? Oh, kalau tidak boleh, tahu rasa nanti. Awas. Nah, sekarang marilah kita lihat peta ini. Daulat Tuanku. Ini negeri kita, kerajaan Madangkara. Jauh di sebelah timur, yang ini adalah kerajaan Kuntala. Antara kerajaan kita dengan kerajaan Kuntala terdapat dua buah kerajaan lain, yaitu kerajaan Selimbar yang ini dan kerajaan Niskala yang ini. Iya. Jadi sebelum angkatan perang Kuntala bisa sampai ke sini, terlebih dulu mereka harus melewati kedua kerajaan itu. Benar. Maka dari itu kedua kerajaan ini sangat penting artinya bagi kita. Sebab merekalah yang merupakan garis terdepan untuk menahan gerak maju angkatan perang Kuntala. Iya. Di sebelah utara ada sebuah kerajaan kecil, yaitu kerajaan Salingkuh. Yang ini. Dan di sebelah barat ada sebuah kerajaan cukup besar, yaitu kerajaan Gudawang. Yang ini. Oh iya. Di sebelah selatan ada dua buah kerajaan, yaitu ini, kerajaan yang termasyhur keindahan alamnya, serta gadis-gadisnya yang cantik. Pasti Anda semua sudah tahu, terutama Raden Samba. Itu kerajaan saya, kerajaan Sanggam. Kerajaanmu yang ini ya? Iya, ini tanah air saya, kerajaan Sanggam. Lalu yang ini? Satu lagi, kerajaan apa Kakang Brahma? Itu kerajaan Saptarema. Ini kerajaan Saptarema yang rajanya bertangan 10. Sebenarnya tangannya 2, seperti kita Mantili. Tapi karena kesaktiannya yang bisa ribuan batu dari sungai Talamenta hanya dalam waktu 1 malam, maka dikira orang, dia punya tangan lebih dari 2. Paman Pate sudah pernah berjumpa dengannya? Sudah, dan saya lihat, tangannya tetap 2. Iya. Nah, setelah kita melihat gambar peta tadi, maka jelas letak kerajaan kita yang paling menguntungkan, sebab dikelilingi oleh 5 buah kerajaan besar dan kecil. Supaya aman, kelima kerajaan itu saja yang kita ajak kerjasama, Kakang. Tuanku. Susah kalau punya kakak jadi raja. Kebiasaannya panggil Kakang jadi tuanku. Tuanku Kakang saja ya. Nah, benar katamu Mantili. Kelima kerajaan itulah pertama-tama yang harus dihubungi. Daulat Tuanku. Di keempat kerajaan, yaitu kerajaan Sanggam, kerajaan Selimbar, kerajaan Salingkuh, dan kerajaan Saptarema, semuanya ada rajanya. Dalam arti kata, kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang asli bangsa negeri itu, dan juga merupakan keturunan raja-raja terdahulu. Hanya satu kerajaan yang tidak mempunyai raja, yaitu kerajaan Niskala. Kerajaan Niskala ini sama dengan kita, diperintah seorang tumenggung yang dikirim dari pusat kerajaan Kuntala. Seperti kerajaan kita ya, Kakang? Diperintah oleh Tumenggung Kartika? Iya, benar Mantili. Kenapa begitu? Mungkin kerajaan Madangkara dan kerajaan Niskala merupakan kerajaan yang besar dan dianggap rawan. Maka rajanya dicopot dan diganti oleh seorang tumenggung yang langsung ditunjuk oleh pusat. Begitu. Nah, untuk menghubungi kelima kerajaan tersebut sudah saya tentukan. Yaitu untuk pergi ke kerajaan Sanggam ialah Raden Samba sendiri disertai oleh Mantili. Yang pergi ke kerajaan Saptarema, saya tugaskan Senopati Ringkin. Yang pergi ke kerajaan Salingkuh, saya tugaskan Petinggi Jamrong. Yang pergi ke kerajaan Selimbar, saya tugaskan Adipati Maskar.
Dan yang pergi ke kerajaan Niskala, saya tugaskan Senopati Barnawi. Hidup Barnawi. Mantili, Raden Samba, Senopati Ringkin, Senopati Barnawi, Adipati Maskar, dan Petinggi Jamrong. Siaga. Lakukanlah tugas kalian sebaik-baiknya. Pekerjaan kalian tentu saja tidak akan selamanya lancar dan mulus. Sebab tidak semua bangsa terjajah mau merdeka. Dalam arti kata, banyak yang berjiwa kerdil, yang lebih suka tetap dijajah karena menganggap penjajah lebih pintar, lebih pandai dalam mengatur negara. Keadaan yang makmur, sandang dan pangan berlimpah, dengan harga yang murah, biasanya selalu dijadikan alasan bahwa hidup sudah enak begini. Buat apa susah-susah perang melawan penjajah? Belum tentu kita bisa mengatur negara sepintar penjajah. Nah, di dalam menghadapi manusia-manusia semacam itulah, kalian harus arif dan bijaksana. Jangan mempergunakan kekerasan, kalau tidak terpaksa betul. Lakukanlah pendekatan yang bijaksana kepada para tokoh penting di negara yang bersangkutan. Kalau ada masalah yang benar-benar tidak bisa dipecahkan sendiri, lekaslah pulang ke sini untuk berunding dengan aku atau dengan Mahapati Gutawa. Nah, cukup sekian bekal mental untuk kalian. Selamat bertugas. Sementara itu, di pusat kerajaan Kuntala sedang terjadi kasus yang maha rumit. Sebab Tumenggung Ardalepa yang merupakan seorang tokoh penting di kerajaan Kuntala dan sangat dekat hubungannya dengan Sri Baginda Raja Kuntala sedang mendapat sorotan tajam. Dikarenakan kedua putranya yaitu Brama dan Mantili adalah para pemimpin pemberontak. Hal tersebut menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit di antara pejabat-pejabat tinggi kerajaan, di mana ada yang pro dan kontra. Bagaimana hasil sidang besar itu, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa tidak dikenakan hukuman apa-apa. Hanya diberhentikan dengan hormat. Dicopot dari jabatannya? Dalam sidang istimewa itu hadir semuanya. Semua pejabat tinggi kerajaan ramai berdebat. Ada yang membela Tumenggung Ardalepa, ada yang menjatuhkan, dan ada pula yang netral. Tumenggung Ardalepa sendiri hadir atau tidak? Tentu saja tidak. Sebab dia yang jadi pesakitan. Kanjeng Tumenggung Raksa pasti yang paling ngotot untuk menjatuhkan Tumenggung Ardalepa. Iya, nampak jelas. Tumenggung Raksa benci pada Tumenggung Ardalepa. Tapi dia tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan hukuman pada Tumenggung Ardalepa. Sebab bukan dia seorang yang berhak memutuskan. Akan tetapi semua anggota sidang istimewa. Tapi kalau dipikir-pikir, memang terlalu kejam kalau menghukum Tumenggung Ardalepa. Sebab beliau banyak berjasa terhadap kemajuan kerajaan Kuntala. Itulah kelemahan bangsa kita. Maksud Kanjeng? Tumenggung Miwah di dalam sidang istimewa itu menolak dengan keras, tidak setuju mengajukan Tumenggung Ardalepa ke pengadilan agung. Sebab Tumenggung Ardalepa banyak berjasa terhadap kerajaan. Selain itu, tokoh yang terpandang dan disegani. Maka dampaknya akan tidak baik bagi perkembangan kaum muda di masa depan. Ya, itu saya setuju. Tapi Tumenggung Raksa membantah dengan keras bahwa hal itulah kelemahan bangsa kita. Terlalu banyak tenggang rasa, sungkan terhadap orang terpandang untuk bertindak tegas. Memang Tumenggung Ardalepa banyak jasanya. Akan tetapi apa artinya jasa kalau pada akhirnya menjadi pengkhianat? Saya kira bukan pengkhianat, tapi hanya lalai. Kelalaian itulah yang melibatkan beliau ke dalam kesalahan yang besar. Tapi tidak terlibat besar, bukan? Sebab tidak ikut langsung aktif di dalam pemberontakan itu. Malah tidak tahu sama sekali bahwa yang menjadi pemimpin pemberontak itu adalah anaknya sendiri. Tidak mungkin tidak tahu, Kendala. Sebab bagaimanapun juga di antara mereka ada hubungan. Meskipun tahu, tapi sukar mengawasinya. Sebab jaraknya terlalu jauh. Bahkan mungkin hubungan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan lebih. Nah, di antara waktu yang terluang itulah kedua anaknya melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, persoalannya terletak pada tanggung jawab, Kendala. Di mana tanggung jawab sebagai seorang pembesar kerajaan untuk menjaga kebesaran kerajaan dari segala macam rongrongan yang akan menggerogoti kelestarian kerajaan? Yang harus dijaga kelestariannya, Kanjeng. Kerajaan yang mana? Kerajaan Kuntala atau kerajaan jajahannya? Ya, tentu saja semuanya.
Sebab kerajaan jajahan juga sudah termasuk milik kita yang harus dipelihara terus sebagaimana milik kita sendiri. Mana mungkin bisa, Kanjeng? Sebab bagaimanapun juga, lambat laun, kerajaan jajahan itu akan menuntut kemerdekaannya. Memang, tapi bukan dengan jalan pemberontakan, melainkan diberi oleh kita. Pada saatnya nanti, kita sendiri yang akan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Nah, kurang bagaimana baiknya kita sebagai bangsa besar? Tidak usah diminta, kita akan memberikannya. Itu bukan kebaikan, Kanjeng, tapi kebanggaan yang disertai keangkuhan. Apa maksudmu? Maksudnya, supaya martabat kita sebagai bangsa besar terangkat di mata dunia. Lihatlah, bangsa Kuntala memang penjajah, yang jajahannya tersebar di mana-mana. Tapi tidak rakus, tidak kejam, ingin menguasai selamanya. Buktinya, kerajaan yang kita jajah, satu persatu dilepaskan, diberi kemerdekaan penuh. Padahal di balik itu, kita sudah kenyang, sudah puas mereguk darah dan air mata kerajaan yang dijajah itu. Setelah kering kerontang, tinggal ampasnya dilepaskan. Ya tetap saja kejam, Kanjeng. Hati-hati kau ngomong, Kendala. Bisa-bisa kau ditangkap. Maaf, Kanjeng. Kita cuma bawahan. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh atasan kita, titik. Berhenti dulu nantinya. Dari atas puncak bukit ini, layangkanlah pandanganmu ke bawah sana. Itulah kerajaan Sanggam. Tanah airku terhampar di bawah sana. Sungguh elok negerimu itu. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau dan dibatasi oleh lautan yang biru. Seperti negeri impian. Nah, akhirnya kau juga sama dengan para pendatang yang lain, mengagumi keindahan kerajaan Sanggam. Aku kira hanya cerita saja tentang negeri Sanggam yang indah. Sekarang aku melihatnya sendiri. Iya, memang indah. Yang indah, yang merana. Merana. Bukankah kerajaan Sanggam kerajaan jajahan? Iya, memang sayang. Tapi jangan cemas. Tidak akan lama lagi kerajaanmu akan bebas merdeka. Nanti nih, mendengar kata merdeka, aku jadi tidak sabar. Ingin segera menjumpai ayahku. Apa salahnya? Mari kita pacu kuda kita. Iya. Iya. Mantili. Ada apa, Raden? Kita harus cepatnya kembali ke Madangkara. Loh, ada apa ini? Baru saja kita 3 hari berada di sini. Baginda minta tenaga bantuan dari kerajaan Madangkara. Bantuan apa? Bantuan pasukan perang. Hah? Untuk apa? Untuk mempercepat meletusnya pemberontakan. Memangnya sudah ada persatuan pemberontak di sini? Baginda Raja Sanggam dan ayahku sudah lama mempersiapkan kelompok penentang penjajah. Tapi belum berani bergerak. Sebab merasa belum siap benar. Nah, kalau dibantu oleh pasukan perang dari Madangkara yang sudah berpengalaman, mereka berani. Kalau begitu, harus dirundingkan dengan Kakang Brahma. Maka dari itu, ayo kita pulang. Ayo. Jadi Raja Sanggam sendiri yang minta bantuan dari kita? Benar. Hal ini terus terang membuatku sangat gembira. Sebab baru saja Kuntala dikejutkan dengan meletusnya pemberontakan di kerajaan Madangkara. Dan belum selesai berpikir untuk menumpas kita, sudah meletus lagi pemberontakan di kerajaan jajahannya yang lain. Maka hal ini tentu akan membuat mereka tercengang dan juga bahkan panik. Iya, benar sekali. Berapa kekuatan pasukan kerajaan Kuntala yang ditempatkan di kerajaan Sanggam? Hanya 100 orang, dipimpin oleh seorang senopati. Namanya Senopati Random. Kecil sekali. Dulu ada 100 orang, tapi sedikit demi sedikit dikurangi. Mungkin karena dinilai aman atau dibagi-bagi ditempatkan di kerajaan lain, jajahan Kuntala. Untuk meringkus 100 orang prajurit tidak perlu mengirim pasukan khusus. Cukup pasukan ketiga saja. Oh, jadi Kakang akan memenuhi permintaan Baginda Raja Sanggam? Iya. Oh, terima kasih. Tapi pasukan yang berangkat ke sana harus berpakaian seenaknya. Tidak boleh memakai seragam pasukan kerajaan. Hal itu untuk mencegah tuduhan bahwa kita telah mencampuri urusan kerajaan lain. Jadi kalau berpakaian acak-acakan, orang akan menyangka pasukan liar, gerombolan perampok. Nah, itulah yang aku inginkan. Iya, benar Kakang. Pasukan yang akan berangkat itu dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Senopati Praga. Dan, oh iya, tapi Raden dan juga Mantili harus ikut bersama pasukan itu. Siaga. Tugas Raden dan Mantili hanyalah sebagai pembantu Senopati Praga dan sebagai penunjuk jalan. Siaga, Kakang. Besok pagi,
Berangkatlah. Pasukan tempur kerajaan Madangkara yang dikirim khusus untuk membantu perjuangan pembebasan rakyat di kerajaan Sanggam itu sudah tiba di kerajaan Sanggam. Sementara itu, Raden Samba sebagai putra Sanggam memimpin langsung para pejuang kemerdekaan untuk melakukan aksi huru-hara di dalam ibu kota kerajaan Sanggam, dibantu oleh kekasihnya yang setia, yaitu Mantili. Apa itu? Ada apa, Tamtama? Ada huru-hara. Siapa yang melakukan huru-hara? Gerombolan. Gerombolan apa? Dan dari mana? Gerombolan perampok. Hebat benar gerombolan perampok itu. Berani masuk ke ibu kota. Gerombolan apa? Mereka mengamuk, tapi yang diserang hanya anggota-anggota pasukan keraton saja. Rakyat tidak diapa-apakan. Berontak. Ya, mereka bukan gerombolan biasa, tapi pemberontak. Siapkan seluruh pasukan. Kau cepat naik ke atas genting rumah yang paling tinggi. Begitu melihat pasukan keraton keluar, lepaskan panah api. Baik. Selama 5 tahun, aku bertugas di kerajaan Sanggam ini. Tidak pernah aku melihat gejala akan meletusnya api pemberontakan bersenjata. Tapi kalau benar huru-hara ini dilakukan oleh pemberontak, aku tidak akan mundur. Aku akan tumpas pemberontak itu. Itu dia pasukan keraton. Ya, secepatnya aku harus melepaskan panah api. Nah, itu dia panah api meluncur ke angkasa. Berarti pasukan keraton sudah bergerak. Bagus. Itu mereka. Rombongan pemberontak itu berlari ke selatan. Kejar! Ayo! Semuanya sudah berkumpul di gerbang kota bagian selatan ini. Dengar semuanya. Pasukan keraton sedang mengejar kita. Kalau mereka datang, kita lawan. Siap! Itu mereka! Serbu! Rombongan pemberontak itu mundur terus. Ketakutan. Kejar! Rombolan pemberontak itu mau bertahan di padang renyah. Bagus. Rupanya mereka minta dihancurkan di padang renyah itu. Gempur! Gempur! Ada apa itu? Senopati. Rombongan yang lain datang dari arah belakang. Berjebak. Mereka rupanya akan menjebak aku di padang renyah ini. Lihat Senopati. Jumlahnya banyak sekali. Hancurlah kalian pasukan keraton! Ayo, gempur!
Apa kabar? Raka, kau datang tepat pada waktunya. Yang memakai kuda putih itu siapa, Raden? Dialah Senopati Ramdom yang memimpin pasukan keraton. Dia bangsa Kuntala. Berikan dia pada saya. Silakan, tapi hati-hati, dia cukup tangguh. Iya. Ramdom. Kau siapa? Ha? Pemimpin pemberontak? Ya, aku pemimpin berontak. Berjebak. Aku tebas lehermu. Ayo maju kau. Hei, kalian pasukan keraton, lihat! Senopati Praga menantang kepala Senopati Ramdom. Iya, rupanya Senopati Ramdom sudah mampus dan lehernya dipenggal oleh Senopati Praga. Lalu kepalanya diacung-acungkan begitu. Bagus, kalian berhenti perang. Berarti kalian tahu bahwa pemimpin kalian sudah putus lehernya. Letakkan senjata kalian dan kumpulkan di sana. Cepat! Tidak sangka perang akan cepat selesai. Dan kita yang menang. Senopati Praga bertindak cepat. Pemimpinnya dulu yang dihabisi. Iya. Setelah pemimpinnya mati, otomatis semangat tempur pasukan keraton itu musnah. Kalau tidak begitu, perang akan lama. Dan korban akan semakin banyak. Iya, benar. Raden Samba, musuh sudah menyerah. Dan sudah dilucuti senjatanya. Saya serahkan kepada Raden. Baris yang rapi. Dan sekarang kita masuk ke dalam kota. Kalau begitu, saya segera akan menyuruh Hulu Balang Salatin untuk pergi ke kerajaan Madangkara. Gunda memberikan laporan kepada Tuanku Brahma. Iya, bagus. Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada apa, Kendala? Ada berita yang maha penting. Apa itu? Ada pemberontakan lagi. Di mana? Di kerajaan Sanggam. Di kerajaan Sanggam? Ya, kerajaan Sanggam jatuh ke tangan pemberontak dan langsung menyatakan kemerdekaan. Pemberontakan di kerajaan Madangkara belum ditangani. Sudah meletus lagi pemberontakan yang lain. Dan yang paling mengejutkan, pemimpin pemberontak itu adalah Raden Samba. Raden Samba? Ya, Raden Samba yang dulu di kerajaan Madangkara menjabat sebagai kepala urusan perumahan rakyat. Ya, dia memang bangsa Sanggam. Rupanya akibat pemberontakan di kerajaan Madangkara itu menjalar ke kerajaan lainnya. Kau tahu itu semua dari mana? Barusan saya dari Balai Agung. Semua pejabat tinggi dimarahi oleh Baginda. Sri Baginda Maharaja Kuntala? Ya, saya mengintip dari jendela belakang. Sri Baginda sangat murka. Tangannya memukul meja berulang kali. Semuanya dimarahi. Keadaan jadi tambah runyam. Mantili. Ada kabar penting dari Kakang Brahma. Oh ya? Kabar apa? Utusan yang dikirim ke 5 kerajaan sudah kembali. Disertai seorang utusan dari masing-masing kerajaan. Kemudian akan mengadakan rapat penting, membicarakan kerjasama antar kerajaan jajahan. Nah, Kakang Brahma minta utusan dari sini. Baginda Raja Sanggam mengutus aku. Bagus. Kapan akan berangkat ke Madangkara? Besok pagi. Aku ikut. Kau ini Mantili ikut melulu. Takut kau disambar gadis lain. Siapa yang mau sama aku ini, ya? Susah punya tunangan ganteng. Banyak yang ngincer. Apa kau kira kau tidak cantik? Barangkali. Nah, aku juga susah punya tunangan cantik. Banyak yang nguber. Makanya, aku harus dibawa kalau kau pergi. Supaya kita sama-sama aman. Ya, untuk amannya ya boleh saja. Hadir 5 orang utusan dari 5 kerajaan. Yaitu Punggawa Mastaka sebagai utusan dari kerajaan Saptarena. Ketinggi Sakung sebagai utusan dari kerajaan Salingkis. Raden Samba sebagai utusan dari kerajaan Sanggam. Saudara Udayana sebagai utusan dari kerajaan Selimbar. Dan terakhir Saudara Udaka sebagai utusan dari kerajaan Niskala. Dan saya sendiri didampingi Mahapati Kotawa
sebagai wakil dari kerajaan Madangkara. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana 6 tokoh penting dari 6 kerajaan mengadakan pertemuan istimewa untuk membahas nasib kerajaan-kerajaan yang masih dijajah. Untuk itulah, mengapa kita perlu menjalin kerjasama? Sebab kita satu nasib, satu penderitaan, yang mana kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai manusia dikekang, bahkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Kita harus bersikap jujur. Terus terang mengakui keunggulan kerajaan Kuntala. Mereka jauh lebih maju daripada kita. Organisasi angkatan perangnya yang sempurna menjadi sebuah angkatan perang yang besar dan hebat, lengkap dengan persenjataannya yang modern. Kebudayaannya yang tinggi membuat bangsa Kuntala sebagai bangsa yang besar, sejalan dengan perkembangan kerajaan yang megah. Kebesaran dan kemegahan Kuntala seakan tiada cacat. Meskipun selalu bersikap baik terhadap kerajaan yang dijajahnya. Namun kita merasakannya, tetap saja tidak enak. Ya, apa enaknya dijajah itu? Nah, melihat kehebatan Kuntala, tidak mungkin kita menghadapinya secara sendiri-sendiri. Baik kerajaan Niskala, kerajaan Selimbar, kerajaan Sanggam, kerajaan Saptarema, kerajaan Salingku. Kalau berjuang sendiri-sendiri melawan Kuntala, saya berani jamin tidak akan berhasil. Begitu pula kerajaan kami, kerajaan Madangkara, juga tidak akan menang melawan kerajaan Kuntala kalau berjuang sendirian. Maka dari itu, kita harus bersatu. 6 kerajaan bersatu padu menggempur kerajaan Kuntala. Masa tidak akan menang? 6 lawan 1. Meskipun kerajaan Kuntala besar dan hebat, saya berani jamin mereka akan kewalahan. Contohnya, sampai saat ini mereka belum menyerbu ke sini, ke kerajaan Madangkara. Sebab apa? Sebab baru saja akan bersiap-siap memusatkan kekuatan. Tiba-tiba meletus lagi pemberontakan di kerajaan Sanggam. Mereka terkejut, dan mau tidak mau harus membagi perhatian. Ya, konsentrasi mereka menjadi buyar, terpecah 2. Nah, itu baru 2 kerajaan yang bangkit. Apalagi 6 kerajaan. Saya selaku tuan rumah sudah terlalu banyak bicara. Sekarang saya persilahkan bagi siapa yang akan bicara. Tuanku Brahma. Ya, Raden Samba. Saya sebagai wakil dari kerajaan Sanggam, perkenankanlah untuk memberikan sedikit pandangan. Dengan senang hati. Silakan, Raden. Terima kasih. Semua yang diuraikan oleh tuanku adalah benar. Dan saya yakin, kita semua yang hadir di sini setuju dan sependapat dengan saya, bahwa hal tersebut benar semuanya. Namun kalau boleh saya mengajukan saran, atau mungkin bisa disebut pendapat saya pribadi. Pendapat saya, alangkah baiknya kalau kita tidak menunggu. Maksud saya, kita bukan sebagai pihak yang menunggu, tapi sebagai pihak yang berbuat. Kita tidak menunggu serbuan dari kerajaan Kuntala. Taruhlah, angkatan perang kerajaan Kuntala dibagi menjadi 6 bagian kekuatan. Dan dikirim ke 6 kerajaan yang memberontak. Nah, kita tidak perlu menunggu sampai terjadi demikian. Akan tetapi kita langsung menyerbu. Sekali lagi, kita 6 kerajaan berangkat menyerbu ke kerajaan Kuntala. Jadi, maksud saya, kita mendahului mereka. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan bagi siapa yang akan menanggapi saran dan usul dari Raden Samba sebagai utusan resmi dari kerajaan Sanggam. Baiklah, sebelum yang lain siap, maka saya akan mencoba memberikan tanggapan atas saran dan usul Raden Samba tersebut. Uraian Raden Samba baik sekali. Dan mengenai sebelum kita dipukul, kita mendahului memukul. Itu suatu saran yang bagus. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa kita sebenarnya belum bebas, belum merdeka. Kerajaan Madangkara dan kerajaan Sanggam memang sudah merdeka. Sudah lepas dari belenggu penjajah, sehingga bisa melakukan penyerbuan ke kerajaan Kuntala.
Tapi bagaimana dengan 4 kerajaan lain? Kerajaan Saptarema, Kerajaan Salingkuh, Kerajaan Selimbar, dan Kerajaan Niskala. Semuanya masih dijajah. Jangankan untuk melakukan penyerbuan ke Kerajaan Kuntala, mengusir penjajah dari wilayahnya sendiri saja belum. Jadi saya kira, yang lebih baik langkah pertama ialah membebaskan dirinya sendiri dulu. Setelah merdeka, baru boleh berencana menyerbu ke Kerajaan Kuntala. Dengan demikian kita telah melakukan 2 kali pukulan yang membuat mereka panik. 1, meletusnya pemberontakan di mana-mana. 2, tiba-tiba mereka diserbu dari segala jurusan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Gabungan Angkatan Perang 6 Kerajaan. Nah, bagaimana Raden Samba? Tuanku Brahma benar. Membebaskan diri sendiri dulu, baru menyerbu ke Kuntala. Kendala, kau sudah dengar berita baru. Berita apa, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa di penjara. Hah? Di penjara? Ya. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau hanya dibebas tugaskan saja? Memang. Tapi dengan catatan tidak boleh meninggalkan Kuntala. Nah, rupanya beliau tidak tahan. Lalu berusaha keluar. Kasarnya melarikan diri. Pasti dia mau ke Madangkara, menemui kedua anaknya, Brahma dan Mantili. Benar. Lalu? Ketahuan. Lalu ditangkap dan dipenjara. Baginda sendiri bagaimana? Baginda tidak tahu. Semua ini urusan Kanjeng Tumenggung Raksa dan Panglima Perang Arya Rongkah. Istrinya, Tuan Putri Gusti Gayatri bagaimana? Di penjara juga. Berita tentang Tumenggung Ardalepa dan istrinya, Gusti Ayu Gayatri, yang dipenjarakan oleh sebagian pejabat tinggi yang kontra kepadanya, akhirnya sampai ke telinga Brahma. Dewata yang agung, berat sekali ujian yang harus dihadapi Ramanda dan Ibunda. Kami anak-anaknya yang berbuat, beliau yang kena getahnya. Becik sekali orang-orang Kuntala itu. Tidak bisa membedakan antara ayah dan anak. Patih Gotawa, Daulat Tuanku Brahma. aku harus ke Kuntala, membebaskan ayah dan ibuku. Gempur saja sekalian, Tuanku. Benar, Tuanku. Lebih baik kerajaan Kuntala itu kita serbu. Habis-habisan. Saya dan teman-teman saya pasukan pembebasan rakyat Niskala siap membantu Tuanku. Begitu pula, saya kira kerajaan sekutu kita siap sedia membantu Tuanku. Iya benar, Tuanku. Terima kasih atas kesetiakawanan kalian. Tapi untuk mengobarkan api peperangan secara besar-besaran belum waktunya. Lagi pula keadaan akan menjadi lebih buruk, di mana keselamatan jiwa kedua orang tuaku lebih terancam. Selain itu, hal ini merupakan persoalan pribadi, intern keluarga. Nah, aku tidak mau urusan pribadiku dicampur adukan dengan kepentingan rakyat banyak, yang akan mempertaruhkan puluhan ribu nyawa yang tidak berdosa. Aku tidak mau melihat banjir darah hanya untuk membela kepentingan diriku sendiri. Banjir darah hanya diperbolehkan untuk perjuangan masa depan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Daulat Tuanku, memang benar urusan ini adalah urusan pribadi. Tapi Tuanku adalah seorang raja. Apapun yang menyangkut seorang raja adalah juga menyangkut rakyatnya. Kedua orang tua Tuanku diperlakukan sedemikian rupa adalah merupakan tindakan balas dendam. Dikarenakan Tuanku menjadi pemimpin perlawanan rakyat Madangkara. Maka dari itu, urusan ini tidak terlepas dari urut-urutan kemerdekaan Kerajaan Madangkara. Perkataanmu benar, Patih Gotawa. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin urusan pribadi menjadi urusan negara. Biarkan aku bertindak atas nama diriku sendiri. Bukan Brahma sebagai Raja Madangkara, akan tetapi Brahma, anak petani kampung Jamparing. Iya, saya mengerti perasaan Tuanku. Maka, saya tidak berani lagi membantah Tuanku. Aku akan berangkat ke Kuntala. Aku titipkan singgasana kerajaan ini kepadamu. Brahma yang menyusup ke dalam keraton Kuntala pada malam hari
telah dijebak oleh 5 iblis dari Gunung Tungkul yang merupakan 5 orang tokoh sakti dari golongan hitam. Sementara pertarungan berlangsung di atas pendopo agung, di bawah sudah siap pasukan keraton mengurung tempat tersebut. Di bawah sana sudah siap pasukan keraton, lengkap dengan persenjataannya. Wah, jumlahnya banyak sekali. Kau tidak akan bisa lolos, pemberontak busuk. Hah? Lihat di bawah sana. Pasukan keraton sudah siap untuk mentingkan kau. Iblis botak, kau pengecut. Aku tidak mengira nama iblis Gunung Tungkul yang terkenal itu tidak lebih dari gerombolan pengecut yang cuma berani main keroyok dibantu pasukan keraton. Masa bodoh. Yang penting malam ini kau mampus. Hati-hati, yang pakai baju hitam jangan sampai asap. Hei, jangan lari. Sudahlah, dia memang banyak ilmunya. Dari kedua tangannya keluar asap. Jadi, asap hitam yang menutupi Brahma itu dia sendiri yang mengeluarkannya? Iya, untuk melindungi dirinya dari pandangan musuh. Dia mengeluarkan asap hitam yang tebal, sehingga kita semua tidak bisa melihatnya. Dan ketika asap itu sirna, dia sudah tidak ada. Ilmu apa itu namanya? Bisa mengeluarkan asap hitam? Entahlah. Yang jelas, dia berhasil melarikan diri saat asap hitam itu menyelimuti tubuhnya. Tapi 5 orang iblis Gunung Tungkul itu juga tidak ada, Kanjeng? Mereka mengejar Brahma. Aku lihat bayangannya berkelebat ke arah sini tadi. Hebat itu orang. Bisa mengeluarkan asap hitam. Jurus apa itu, Bang? Jurus cumi. Jurus cumi? Ya, seperti ikan cumi-cumi. Kalau diserang musuhnya, dia akan mengeluarkan tinta biru yang pekat. Dengan begitu, pandangan musuh akan kabur, terhalang oleh tinta biru itu. Sehingga musuh akan terkecoh. Nah, saat itulah dia melarikan diri. Aku belum pernah mendengar nama Brahma. Tapi aku lihat dia ilmunya cukup tinggi. Murid siapa dia kira-kira? Kalau melihat ilmu jurus cumi yang dia kerahkan, mungkin dia punya hubungan dengan si Kentut Semar. Si Kentut Semar? Ya. Bukankah Astagina? Iya. Panas. 5 iblis gondrong kehilangan buronan. Itu dia. Berdebah. Rupanya pemimpin pemberontak macam kau cuma pintar main kucing-kucingan. Bikin asap hitam, lalu melarikan diri. Sengaja aku menjauhi keraton. Aku malas bentrok dengan mereka. Sebab aku ingin menghadapi kalian dengan tenang, tanpa diganggu oleh kroco-kroco pasukan keraton yang hanya pintar bersorak-sorak dan berteriak-teriak itu. Hei Brahma, apa hubunganmu dengan si Astagina? Kalian kenal dengan kakekku? Dia musuh besar kami. Pasti kalian pernah dipecundangi oleh kakek Astagina. Jangan banyak bacot. Lekas jawab. Apa hubunganmu dengan si Astagina? Tadi aku kan sudah menyebut namanya dengan kakek Astagina. Nah, berarti dia kakekku. Kakek atau guru? Ya, namanya seorang kakek yang sayang sama cucunya. Tentu saja dia banyak membimbing aku. Sudah lama aku mencari kakekmu si Astagina itu. Tapi sudah 6 tahun dia menghilang. Nah, katakan, di mana dia sekarang? Justru baru saja aku punya pikiran akan menanyakannya pada kalian. Jangan ngaco. Aku bicara apa adanya. Benar-benar aku membutuhkan tenaganya. Tapi aku tidak tahu di mana tinggalnya. Persetan. Tidak ada si Astagina. Di depanku ada cucunya. Kau saja yang aku cincang. Kalian disewa oleh Tumenggung Raksaya. Dibayar untuk menangkap aku. Itu urusan kami. Sekarang kalian pulang saja ke keraton. Dan katakan pada si Tumenggung Raksa itu bahwa kalian tidak sanggup menangkapku. Robek mulutmu. Itu sudah jelas, bukan? Bahwa kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Sudahlah, Bang. Jangan dilayani banyak obong bocah ceking itu. Lidahnya ulat. Gempur saja biar dia kapok. Iya. Cepatlah.
Kurung dia. Gunakan jurus kuriling. Baik. Para Loco, kurung dia. Mereka mengelilingi aku. Apa yang akan mereka perbuat? Lebih baik aku bersikap menunggu. Mereka terus berputar mengelilingi aku. Sekali-kali melancarkan serangan mendadak tanpa keluar dari barisan. Oke, cepat. Apa boleh? Aku harus mengerahkan jurus ilmu Gauden. Akhirnya, dengan segala kemampuannya, Brahma dapat mengalahkan 5 iblis gunung Tungkul. Hancurlah si 5 iblis itu. Semuanya terkapar tanpa nyawa. Ya, aku tidak bermaksud sadis. Tapi demi tegaknya kebenaran, terpaksa aku harus membinasakan mereka.